datangnya satrio piningit Sang Ratu Adil akan ditandai banyak peristiwa bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi, tsunami, banjir bandang, dan hujan salah musim. Pewarta Java TV. Pada masa pemerintahan Raden Mas Sugandi, tepatnya pada tahun 1820 hingga 1823, lahirlah Serat Centhini yang digubah oleh para pujangga. Di antaranya Raden Ngabei Yasadipura II atau Tumenggung Sastronegoro atau Rangga Warsita I, Raden Ngabei Rangga Sutrasno, Raden Ngabei Sastrodipura, Pangeran Jungut Mandurejo, dan Kyai Muhammad, yaitu atas perintah Raden Mas Subadyo atau Sri Susuhunan Pakubuwono IV. Serat Centhini yang merupakan ensiklopedia Jawa tersebut terbagi menjadi 12 jilid. Adapun ikhtisar dari masing-masing jilid dalam karya masterpiece dari Kesunanan Surakarta tersebut adalah sebagai berikut. Serat Centhini jilid 1 mengisahkan mengenai Babad Giri, yaitu perjalanan Jayeng Resmi yang diikuti oleh kedua abdinya, yaitu Gatak dan Gatuk, serta perjalanan Jayeng Sari dan Rancang Kapti yang diikuti oleh Buras abdinya. Kemudian untuk jilid 2, 3, 4, dan 5 mengisahkan mengenai perjalanan Mas Cebolang atau putra Syekh Akadiat dari Padepokan Soka Yasa di kaki Gunung Bisma beserta 4 orang santri, yakni Palakarti, Kartipala, Saloka, dan Nurwiti. Jilid 6 hanya mengisahkan pernikahan antara Syekh Amongrogo dengan Niken Tambang Raras. Jilid 7 mengisahkan tentang budaya pesantren serta pola pendalaman ilmu agama yang umum dilakukan pada saat itu. Kemudian jilid 8 menceritakan perjalanan Syekh Amongrogo di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kemudian jilid 9 menceritakan perjalanan Jayeng Resmi, Jayeng Rogo, Ki Kulowiryo, dan Nuripin yang mencari Syekh Amongrogo. Jilid 10 selain melanjutkan kisah perjalanan Jayeng Resmi, Jayeng Rogo, Ki Kulowiryo, dan Nuripin, juga mengisahkan tentang Syekh Amongrogo yang ditangkap oleh Tumenggung Wiroguna atas perintah Sultan Agung. Jilid 11 mengisahkan tentang pertemuan seluruh keluarga yang terdiri dari tokoh-tokoh yang telah disebutkan di muka di Jurang Jangkung Wonotoko dan kemudian melakukan perpisahan. Pada jilid 12 dalam Serat Centhini mengisahkan tentang makhluk halus di hutan Jembul. Ki Jatiswara, Serat Arjuna Wiwaha, Candra Sengkala, dan tahun berdirinya candi-candi di Jawa. Makna-makna huruf Jawa, dasanama, pengertian hidup, menemukan mati, dan mati menemukan hidup. Isbat dan sifat, kodrat dan irodat, serta hakikat sembah dan sukma. Di samping kisah-kisah di atas,
Serat Centhini juga menceritakan tentang zaman Kolothido, yang merupakan tanda-tanda bakal munculnya Satrio Piningit Sang Ratu Adil. Adapun keadaan zaman Kolothido di dalam Serat Centhini yang terkandung dalam Pupuh Pucung tersebut dilukiskan sebagai berikut. Para pemimpinnya berhati jahil dan bicaranya ngawur. Tidak bisa dipercaya dan tidak ada wahyu yang sejati. Wahyu yang turun adalah wahyu dari iblis dan sulit bagi kita untuk membedakannya. Kemudian banyak wanita kehilangan rasa malu, rasa persaudaraan meluntur, dan tidak saling memberi berita. Banyak orang miskin yang sangat menyedihkan nasib kehidupannya. Banyak peperangan yang melibatkan penjahat. Perampokan dan pemerkosaan semakin menjadi-jadi. Kemudian banyak pencuri malang melintang di jalan. Banyak terjadi gerhana matahari dan bulan, hujan abu dan gempa bumi, angin ribut dan salah musim. Banyak terjadi kerusuhan, seperti perang yang tidak ketahuan mana musuhnya, yang menyebabkan tidak mungkin ada rasa tentram di hati. Kewibawaan negara tidak ada lagi. Semua tata tertib, keamanan, dan aturan selalu ditinggalkan. Para penjahat maupun para pemimpin tidak sadar apa yang diperbuat selalu menimbulkan masalah. Para pemimpin mengatakan seolah-olah bahwa semua berjalan dengan baik, padahal hanya sekadar menutupi keadaan yang jelek. Semakin lama, kesulitan semakin menjadi-jadi. Tingkah laku orang-orang dalam satu negara berbeda-beda. Banyak tangis dan kedukaan yang mendalam. Siapa yang menghadapi zaman gila akan sulit untuk mengambil sikap. Apabila ikut gila, tidak tahan. Apabila tidak ikut menjalani, tidak kebagian untuk memiliki harta benda. Akhirnya dia kelaparan. Melalui pelukisan tentang zaman Kolothido dalam Serat Centhini tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa datangnya Satrio Piningit Sang Ratu Adil akan ditandai oleh beberapa kenyataan buruk yang dapat ditangkap dengan mata telanjang. Beberapa kenyataan buruk yang sepertinya tidak dapat dibenahi tersebut dapat disebutkan seperti berikut. Banyak pemimpin yang bicaranya serba asal-asalan dan tidak dapat dipercaya oleh rakyatnya. Karena tidak adanya petunjuk dari Tuhan, sekalipun para pemimpin selalu menyebut nama Tuhan. Inilah manifestasi zaman Kolothido yang bisa ditafsirkan sebagai zaman kegelapan. Banyak wanita yang telah kehilangan rasa malu. Hal ini terbukti dengan banyaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh sejumlah pejabat wanita. Di samping itu, banyak wanita terlibat dalam kasus video asusila yang dilakukan oleh beberapa tokoh negara. Tidak sedikit pula wanita yang selalu berpenampilan seronok di ruang-ruang publik. Karena semakin susahnya hidup, berkat krisis ekonomi dan moral, maka timbullah kerenggangan hubungan persaudaraan di antara saudara sendiri. Kedua krisis tersebut juga menimbulkan semakin naiknya angka kejahatan, pencurian, perampokan, pemerkosaan, dan lainnya. Banyak terjadi di mana-mana.
Banyak peristiwa bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi, tsunami, angin ribut, banjir bandang, dan hujan salah musim. Di samping itu, banyaknya kerusuhan dan peperangan antara kelompok yang tidak diketahui dalangnya. Karenanya sangat wajar bila masyarakat semakin tidak tentram hidupnya. Kewibawaan negara dan pemimpinnya semakin memudar. Banyak pemimpin yang mengatakan bahwa negara dalam keadaan tentram. Namun realitas biasa terjadi sebaliknya. Itulah fakta tentang keadaan zaman gemblung yang akan menyeret kehidupan masyarakat ke dalam kekalutan dan suasana duka cita. Menyeret masyarakat ke dalam pilihan yang sulit. Ikut berbuat jahat namun dilaknat Tuhan, atau tetap berjalan di garis kebenaran namun perut dalam keadaan kelaparan. Inilah fakta lain di zaman gemblung, zaman yang membuat banyak orang semakin bingung. Pemirsa Pawarta Jawa TV, demikian tadi bahasan tanda-tanda kemunculan Satrio Piningit Sang Ratu Adil menurut Serat Centini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di bahasan menarik lainnya. Salam Rahayu.